Itu nanti Indonesia gitu. Itu suara saya. Milik Allah gitu. Kembalikan kepadanya. Indonesia milik Allah. Lali aku. Pasti cemerlang. Indonesia dijajah. Sekarang dijajah asing dan asing. Kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Dan dusta masih subur menentangnya, tak mau taat dengan hukumnya, gemar membuat aturan untuk kepentingan mereka dan tuannya. Indonesia milik Allah. Kembalikan kepadanya. Indonesia. Malam ini semakin malam semakin panas, hangat ya. Sudah diceritakan bagaimana Ustadz Harimukti dulu pernah tenar. Tat, masih punya sisa-sisa suara enggak? Oh masih. Wah, masih punya sisa-sisa suara ya. Kita mau tes, mau lagu apa Tat? Saya enggak nyanyi. Enggak nyanyi Tat? Kalau mau dengar nyanyi saya, telepon aja Telepon? ke nomor HP. Pasti nanti ada ring di situ. Apa sih istilahnya? Ringtone-nya? Tanda panggil. Nada panggil. Itu nanti Indonesia gitu. Itu suara saya. Milik Allah gitu. Kembalikan kepadanya. Indonesia milik Allah. Lali aku. Pasti cemerlang dengan khilafah gitu. Tapi aku nggak pengen nyanyi, nggak pengen. Nanti nyaingi dia. Dia aja nanti nyanyi terakhir. Wah, disaingi gue le. Tapi dari lagu itu berkembang menjadi sebuah puisi yang ditulis oleh Ustadz dari Serang. Ini orang berilmu. Karena ilmunya dia bikin puisi itu. Bikin puisi. Dan ini mendunia. Puisi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu oleh teman-teman hot khilafah art. Khilafah art. Jadi dalam kaum muslimin itu harus punya seni juga. Kalau orang PKI aja punya seni. Partai komunis tuh bikin lagu genjer genjer, ternyata itu lambang. Orang-orang dibunuhin di situ, jenderal-jenderal dimasukin di kedoan. Wah, itu perlambang. Kalau kaum muslimin kan juga seperti itu, punya lagu yang keren. Seni boleh, tapi hadroh yang berbahaya. Oh nanti lagi cerita itu lain lagi. Tak baca aja puisi. Oke, inilah puisi dari Ustadz Harimukti. Pakai musik enggak ya? Saya rada sadu-sadu piye ngono. Teng teng tong kleng gitu. Gitu aja. Aku nek rapas mulih wae kowe ya. Puisi dengan judul Greng Ayo. Diabani iki. Aku heran. Karya Ustadz Haji Nazri Ahmad. Di negeri ini mayoritas Islam agamanya. Masjid hampir setiap pelosok ada. Surau tersebar di setiap desa, musola di mal, walau sekedarnya ada. Dalam memperingati hari-hari besar Islam, luar biasa. Bulan Ramadan tiba, sibuk tak terkira. Tradisi mudik tak akan sirna. Macet berjam-jam. Berjam-jam di jalan, kita tetap suka. Kendati ada yang celaka, terluka,
kehilangan nyawa. Ketika azan serentak berkumandang dengan nada yang berbeda. Pondok pesantren di mana-mana, lomba MTQ sudah tingkat dunia. Jemaah haji terbesar di dunia. Sungguh potret umat Islam di negeri ini luar biasa. Mengapa luar? Begitu orang Jepang kalau ngomong, tidak bisa L, luar. Kalau orang Cina, luar biasa. Tapi saya heran. Ketika dihimbau terapkan syariat dan tegakkan khilafah, mereka enggan. Mereka curiga, mereka tidak suka. Saya heran. Mereka lawan dengan musungkan dada. Mereka penguasa halang-halangi dengan alasan cara. Aku heran. Mereka takut pada Islam. Aku heran. Mereka takut pada hukum-hukum Islam. Aku heran. Mereka enggan tinggikan Islam. Aku heran. Mereka enggan pada tegaknya Islam. Ustadz, Islamkah kita? Itulah pertanyaanku. Jawab. Islamkah kita? Islam itu kafah. Bukan sekedar sholat, puasa, zakat, haji, tapi ekonomi, politik, budaya, pakai aturan Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Tepuk tangan. Saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk mengaji. Sekolah itu menurut syariat enggak wajib. Yang wajib itu menuntut ilmu. Kemudian muncul sekolah-sekolah tempat menuntut ilmu. Mungkin ini terkena kaidah syara. Ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Tidak sempurna melaksanakan kewajiban tanpa sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Contoh, tidak sempurna melaksanakan sholat tanpa wudu, maka tempat wudu menjadi wajib. Gitu. Nah, menuntut ilmu ini wajib. Menuntutnya yang wajib. Maka Allah ganjar dengan surga bagi orang yang belajar. Bukan orang pintar. Ke surga itu dengan belajar, menuntut ilmu, bukan dengan pintar. Ke surga itu dengan bekerja, bukan dengan gaji dan jabatan. Ke surga itu dengan berdakwah, bukan dengan hasil. Bagaimana bisa berdakwah? Bagaimana bisa mencari nafkah kalau tidak punya ilmu? Nah, mengaji adalah modal dari takwa. Kerjakan sekarang juga, jangan tunggu esok. Di mana fungsinya? Memungsikan masjid lagi. Masjid musola sekarang seperti gereja, hanya dipakai untuk beribadah mahdhah. Sehingga di negeri yang seperti ini, Islam hanya dipakai untuk sholat, puasa, zakat, haji, wirid, berzikir, berinfak, bersodakoh, berwakaf, sunatan, akekahan, nikahan, tahlilan, Idul Fitri, Idul Adha, umroh. Islam hanya untuk itu. Sementara ekonomi, sosial, politik gak pakai Islam. Nah, fungsi masjid adalah untuk membina. Bahkan di zaman Rasulullah dipakai apa? Membahas strategi perang. Bagaimana mensejahterakan rakyat, kaum muslimin, bahkan non muslim pun sejahtera. Kesehatan dijamin gratis, nggak pakai BPJS, enggak. Pendidikan gratis bagi siapa? Muslim, non muslim. Di mana disampaikannya? Di masjid-masjid. Masjid berfungsi sebagai tempat pembinaan. Apa hasil pembinaan di masjid? Muncul para khalifah yang qualified. Muncul para ulama. Muncul para ahli ilmu, panglima perang. Ahli ilmu seperti siapa? Al-Khawarizi yang menemukan algoritma angka 0. Kalau angka tidak ketemu 0, kita pakai angka Romawi. Waduh, XL itu berapa?
L-nya di belakangnya X, berarti 40. Kalau D itu 500. Kalau I itu 1. Kalau IX 9, XI 11, V itu 5, IV itu 4, VI itu 6. Nah, sekarang bikin angka 197 triliun 678 miliar 749 juta 561.025,3 sen. Tulis pakai angka Romawi. Mumet. Oke, pasti dia Bisa orangnya. itu. Coba gimana? Pencet E. Error. Error. Ketemu angka 0. Siapa yang menemukan? Kaum muslimin, namanya Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi. Ketemu angka 0. 1, 2, 3, 4 sampai 9 kasih 0. Luar biasa. Itulah dasar matematika. Dasar ilmu-ilmu komputer. Pengetahuan di Mesir di zaman kejayaan Islam 1,2 juta volume buku pengetahuan. Di Inggris, negara Eropa termaju, hanya ada 5.000 judul buku pengetahuan saja. Mereka orang barat mandi setahun sekali, setahun 2 kali. Tapi kaum muslimin sudah menghasilkan sabun untuk mandi. Itu luar biasa kaum muslim ini bisa mengangkut air dari dalam tanah. Teknologi. Ketika terjadi kerusakan, kehancuran kaum muslimin di Andalusia, buku-buku pengetahuan yang jutaan judul itu diubah menjadi bahasa Inggris, seolah-olah pengetahuan dari barat. Gitu. Kemudian kaum muslimin ya dihancurkan tahun 1924 tanggal 3 Maret. Sampai sekarang negeri Islam yang luasnya dari Maroko sampai Merauke, dari Perancis Selatan sampai Kazakhstan, 20 juta kilometer persegi dipecah menjadi 50 negara kecil. Indonesia kebagian dari Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang fungsi masjid disamakan dengan gereja. Hanya untuk ibadah mahdoh saja. Sehingga ada orang, jangan bahas politik. Tuh, ahli politik di muka bumi siapa? Nabi Muhammad. Ahli ekonomi, Nabi Muhammad. Ahli budaya, Nabi Muhammad. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, Rasulullah. Ditiru para sahabat, didakwahkan kepada kaum muslimin. Dan sekarang tidak ada contoh keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan hampir masjid dan musola fungsinya hanya sebagai tempat sholat saja. Kalau Jumatan ya cuma titip tidur saja. Maka berebut cari sendera. Begitu khotibnya barakallahu li walakum firqul azim bla 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 bla. Duduk dulu kan, terdengar suara aneh. Rupanya yang bersender di tembok-tembok. Nah, fungsi masjid di zaman Rasulullah tempat mengajar politik, mengajar budaya, melatih para panglima perang. Itu fungsi masjid. Nah, kita kembalikan fungsi masjid, fungsi-fungsi musola ini. Bukan cuma rame, tapi isi dengan para hafiz Quran. Didik anak-anak kita di sini. Pak RT itu orang yang paling dulu datang ke masjid. Gitu, mengajak tetangganya. Pak Satimin. Pak RW, Pak Lurah. Itu wajib menjadi khotib dan imam sholat. Karena dalam Islam itu tidak boleh imam sholat anak kecil. Harus orang dewasa, bacaannya fasih. Loh, kalau anak kecil gimana? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak boleh. Ada ilmunya. Dididik di mana? Di masjid. Apalagi sekarang ada pesantren dan sebagainya. Maka fungsi masjid itu adalah milik masyarakat. Tidak boleh masjid dicet golongan. Tidak boleh. Dicet golongan, dicet partai. Hari Mukti bikin masjid. Apa istilahnya? Ikof. Ketika masjid jadi, berhenti.
kamu tidak lagi memiliki itu. Berhenti kekayaanmu. Kekayaanmu menjadi masjid. Masjid Baitullah. Maka fungsinya menjadi milik Allah. Milik Allah. Kamu cuma berwakaf. Maka tidak boleh masjid dikuasai RW, RT, individu. Tidak boleh. Hari Mukti bikin masjid. Al-Mukti. Udah boleh. Al-Muhajirin. Siapa sih yang bangun Hari Mukti? Kalau dia ikhlas dapat pahala jariah dari situ. Nggak boleh dicat partai golongan, nggak boleh. Itu beda dengan gereja. Masing-masing punya aliran, punya golongan. Walaupun dibangun gereja, ada juga orang yang beragama seperti itu tidak masuk situ karena terpecah-pecah. Kalau Islam dimanapun masjidnya itu Baitullah, rumah Allah, maka nggak boleh dikuasai individu, golongan, partai, tidak boleh. Nah, fungsikan masjid sebagai tempat strategis untuk menuntut ilmu, mengatur strategi. Maka khotib-khotibnya harus terlatih, ya, menyampaikan yang up to date, yang zaman sekarang sedang terjadi, LGBT misalnya. LGBT itu apa? Waria itu ya. Macam-macam. LGBT laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Dalam Islam saya dapatkan ilmunya. Ternyata banci itu boleh. Ada. Unsa. Lahirlah seorang bayi. Tapi bukan hoe, bukan. Lahir bayi. Kemudian, kelaminnya 2. Dia pipisnya dari mana itu? Dari burung misalnya. Tunggu dulu sampai dia balik. Sudah balik, betul. Dia tidak mens. Berarti dompetnya dijahit. Burungnya dipertahankan. Laki-laki. Tapi dia lebay. Dia wajib sholat Jumat. Meskipun lebay. Tidak boleh menerbangkan burungnya. Dia laki-laki. Bancinya ujian bagi dia. Ada lagi lahir. Mungkin tidak ada kelaminnya. Tapi dia pipis. Tunggu sampai dia balik. Mens. Perempuan ini. Dia wajib berjilbab. Tidak lama ada jakunnya. Ada kumisnya. Tetap aja dia wajib berjilbab. Karena dia mens. Ini ada ilmunya. Ada fikihnya tentang itu. Kalau kelaminnya 2 dia mens, terbangkan saja burungnya. Manoe mabur gitu. Iya, manoe mabur. Bagaimana dengan banci-banci yang di televisi itu? Itu bukan banci, mungkin disebut waria. Ini yang haram. Mengapa seperti itu? Itu yang dilaknat, yang dimustahkan Allah di zaman Nabi Lut. Siapa dia? Laki-laki tulen, menyimpang, jadi banci. Kelaminnya 1, bisa menghamili, tapi dia lebay. Dan di televisi itu pasti ada banci-bancian. Itu sengaja untuk merusak generasi. Gitu, lebay-lebay tapi badannya sterak, bertato, beranting, ngomongnya hai gitu. Gue lupa deh, siapa namanya? Saipul Jamil. Bukan, Bo, Saipul Hamil. Udah berubah. Sebetulnya saya seperti itu juga nggak boleh gitu ya. Astagfirullahaladzim. Meniru-niru banci. Perempuan, kelaminnya itu, pipisnya dari situ, dia mens, tapi menyimpang pergaulannya, menjadi lesbian, perempuan dengan perempuan. Inilah yang di zaman Rasulullah, di zaman sahabat menghukumnya bisa dibunuh kalau mereka liwat, sodomi. Kalau perempuan dicambuk karena tidak terlalu merusak. Kalau ini merusak keturunan. Jadi para waria itu sudah fakta dia kelaminnya seperti itu. Untuk membuktikannya saya melihat waria itu. Kamu laki-laki seperti aku. Ya tapi gimana Mas Hari? Saya bilang enggak, kamu laki-laki. Kamu haram berjilbab. Kamu wajib sholat Jumat. Beberapa ketakutan itu. Kemudian sholat Jumat. Kalau sholat Jumat gitu sebelah laki-laki. Gitu ya. Iya, jadi dia tuh gimana? Dia pilih itu ganteng. Beragak sholat tahiyatul masjid, deket-deket yang ganteng, habis itu salaman. Dosa kamu seperti itu. Haram enggak? Ya enggak. Kalau kamu bersama dengan perempuan, enggak ada rasa apa-apa. Kamu batal itu. Nah, itu ujian bagimu. Tapi waria itu laknat Allah. Kenapa? Menyimpang.
sebagaimana pelacur, pezina, seperti itu. Maka itu bukan penyakit. Tapi di negara ini disebut penyakit masyarakat. Loh, kalau penyakit itu dari Allah. Orang yang kena penyakit dihapus dosanya. Gitu. Kalau ini bukan penyakit, penyimpangan, dilindungi oleh hukum. Nah, mari kita fungsikan masjid sebagai untuk memahami. Karena saya juga setelah ke masjid, ya, walaupun saya itu artis, tapi tidak pernah meninggalkan masjid. Sholat. Nah, itu barangkali yang membuat saya mudah. Banyak ketemu ustadz, ketika ustadz ngomong, saya minta penjelasan. Apa itu ayat? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Biasanya barakallahu li walakum. Saya minta penjelasan ayat itu. Begitu dijelaskan, dikaitkan ke saya. Kalau Mas Hari takwa, insya Allah Allah ganti dari sisi yang sungguh Mas Hari tidak tahu. Tidak akan ketahui. Makanya belum takwa aja saya udah meninggalkan dunia artis. Dapat gantinya. Itu dia, subhanallah. Dan sekarang saya bertemu dengan teman-teman. Insya Allah, ya, doakan saja saya akan bawa beliau-beliau ini keliling. Keliling Pulau Jawa, keliling Indonesia. Karena tadi itu sudah ada yang minta sampai Suriname. Presidennya kayak gitu. Bukan. Oh, bukan. Wong Jawa. Wong Jawa. Dek Suriname, ngerti omonganmu. Susu Hongkong barang kok. Akeh TKI saka kene. TKI kan Hongkong. Jadi bukan gaya, emang di sana banyak orang Jawa gitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan saya mewakili para ulama, menjadi kepanjangan para ulama. Yang ulama itu penerus Nabi, warasatul anbiya, penerus Nabi. Yang hadir di sini mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak keturunannya soleh dan soleha. Hartanya melimpah memudahkan ibadah. Mudah-mudahan bisa ke Mekah. Menjadi haji yang mabrur, banyak barokah. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada beliau. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Ustadz Heri Mukti. Ustadz Heri Mukti mengajak kita semua kula panjenengan sedaya Iqra moco. Kalau tadi digambarkan di awal, orang-orang Eropa itu banyak membaca buku. Mereka membaca di pinggir jalan sembari mereka menunggu kendaraan umum datang. Mereka membaca di sekolahan, di perpustakaan-perpustakaan. Nek tiang pundi iki? Bakungan. Bakungan. Niku nek pinggir jalan maca napa, Mbah? Maca wong. Nah, kira-kira bener mboten, Mbah? Sik diwaca ki wong, seliwat kae mau sapa, suwe-suwe dawa. Nggih. Itu yang terjadi. Tetapi Iqra yang dimaksud adalah bagaimana kita kemudian bisa mengilmui apa yang telah Allah turunkan itu, atau apa yang telah Allah turunkan, bro. Ilmu itu kita kaji, kita pahami, kemudian kita amalkan. Nah, beliau sudah mengajak kita semua, sehingga insya Allah kami dari Kumandang Dakwah itu juga sudah keliling di berbagai macam jamaah, di masjid. Insya Allah ini sudah episode atau edisi yang ke-20 ya. Masih muda memang, tetapi banyak sekali yang sudah pesan. Jadi sebelum Ramadan ini setiap minggu insya Allah kita full. Nanti penutupannya itu tanggal 2 Juni kita ke Panggang, Gunung Kidul ya. Sudah siap Pak Dukuh dan Takmir itu, wah siap. Iya. Ini ya besok kayaknya Ustadz Heri Mukti nggak bisa ya, tanggal 2 ya, tinggal dijadwal aja. Banyak ustadz yang telah kita hadirkan, dan insya Allah setelah acara Kumandang Dakwah itu kita lanjutkan dengan kajian-kajian yang mungkin itu akan memberikan, tidak mungkin lagi, insya Allah akan memberikan banyak manfaat. Termasuk nanti ada kajian fikih, ada kajian tentang fikih muamalah, fikih ibadah dan seterusnya. Nah, ada beberapa ustadz yang pernah mengisi di Kumandang Dakwah. Seperti kemarin kita ngadakan Kumandang Dakwah wonten kidul mriku, Pak. Wonten Karangasem. Nah, pirsa nggih. Wonten Karangasem menika Ustadz Dr. Amir Hamzah. Nah, monggo mangke menawi takmir ngersakaken saged ngundang. Nggih. Ustadz Amir Hamzah, Rektor Akprin. Nah, luar biasa menika. Insyaallah panjenenganipun juga memiliki kemampuan Ustadz. Karena ya guru ki Ustadz ya. Iya, apalagi rektor, beliau dosen. Kemudian yang kedua ada Ustadz Tubagus Iwan.
menika pengusaha properti. Meskipun beliau pengusaha properti, tapi insya Allah kapasitas beliau untuk menyampaikan ilmu yang di luar itu pun insya Allah bisa. Nanti bisa takmir menghubungi kami tim Kumandang Dakwah. Juga Ustadz Pedianto. Mboten Ustadz Pedianto nggih. Ustadz Pedi nggih. Ada. Sampun sare. Tamu malah sare duluan nggih. Insya Allah ada ya Ustadz Pedianto. Beliau adalah pengusaha kuliner nasi kuning sambal tuna. Sampun nate ngicipi Pak? Kula nggih dereng. Nek pengen ngicipi diundang mriki, insya Allah rawuh. Embuh sambal tunane. Piyambake insya Allah saged rawuh nggih. Ustadz Pedianto lenggahe nggih. Namung kidul riku, daerah Karangasem riku nggih. Ngalor sithik. Nggih. Lajeng Ustadz menika nek niki sebutane Mbah Ustadz dari Maktu. Mbah Narko Afikri. Menika pimpinan Pondok Pesantren Nur Khoirullah. Angel banget maca niki. Nur Khoirullah. Ustadz Narko nggih. Nah menika ingkang ginakaken napa? Kopiah petak menika nggih. Mangke saged sambetan kalian panjenenganipun. Nggih, nek request sambetan duit. Oh iya. Nah menika contoh-contoh utawi beberapa ustadz yang insya Allah nanti siap untuk menindaklanjuti kalau nanti ilmu itu betul-betul kita butuhkan sebagai sarana kita menghadap Allah SWT. Ilmu yang bisa bermanfaat untuk meraih dunia dan juga akhirat. Raihlah dunia dengan ilmu, raihlah akhirat dengan ilmu, dan raihlah kedua-duanya dengan ilmu. Ikro, bacalah. Insya Allah siap nggih Bapak Ibu membaca nggih. Siap menuntut ilmu. Dadi wong Pangukan ki ora mek masjid. Pundi? Bakungan. Oh, kleru ya. Wong Bakungan ki ora mek omah, sawah, musola. Kita. Tapi nanti lebih dari itu. Rumah, sawah, musola. Nah, luwih punjul saka kuwi. Sawah, omah, musola. Sawah, musola, omah. Artinya apa? Artinya disitulah ilmu itu ada. Di masjid, di musola ilmu ada, dibawa ke rumah, dibawa ke sawah. Terus wawasannya tidak hanya sekitar itu, tetapi lebih dari itu. Karena Islam itu sangat luas. Tadi disampaikan Islam itu agama ilmu. Sangat luas sekali. Tidak hanya mengatur pribadi tentang sholat dan sebagainya, tapi lebih dari itu mengajari kita tentang ibadah mahdoh dan juga ghairu mahdoh, khusus dan juga yang lainnya, termasuk untuk meraih kebahagiaan dunia. Nah, itulah ilmu yang sesungguhnya harus kita tuntut, ya, kita cari, kita aji, kita pahami, sehingga hidup kita menjadi mudah dan terarah menuju Allah kembali nanti. Amin. Nah, untuk sesi yang terakhir adalah penutup. Monggo kita tutup sarengan kanthi waosan hamdalah lan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saking kula kita aturkan kembang nuwun lan kathah lepat nyuwun ageng pangapunten. Tetep wonten kumandang dakwah alhamdulillah pancen. Oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kalian Ustadz dari Mukti kita semangatkan. Monggo. Terhampar hijau dan biru lautnya bersada Indonesia di dalam dan permukaannya kekayaan tak terhingga, tapi ternyata
semua yang ada mereka kuasai itu para tuannya, tak peduli rakyatnya. Mereka ingin terus mengatur dengan nilai kufur, berwajah manis menipu kita. Indonesia milik Allah, kembalikan kepadanya. Indonesia milik Allah, terapkan syariat, muliakan kita. Indonesia milik Allah, kami takwa kepadanya. Indonesia milik Allah, pasti cemerlang dengan khilafah. Pura-pura. Indonesia dijajah, sekarang dijajah asing dan asing. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Dan dusta masih subur menentangnya, tak mau taat dengan hukumnya, gemar membuat aturan untuk kepentingan mereka dan tuannya. Indonesia milik Allah, kembalikan kepadanya. Indonesia milik Allah, pasti cemerlang dengan syariat. Indonesia milik Allah, kembalikan kepadanya. Indonesia milik Allah, terapkan syariat, muliakan kita. Indonesia milik Allah, kami takwa kepadanya. Indonesia milik Allah, pasti cemerlang dengan khilafah, pasti mulia dengan syariat, pasti gemilang dengan khilafah. Dengan khilafah. Takbir. Allahu Akbar.